Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain ala umurnya wadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Banyak sahabat saya nanya ke saya, kok kayak Pak Ridwan kok masih santai aja di ngadepi krisis gini gitu. Terus bagaimana tip dan triksnya gitu. Tip dan trik keluar dari krisis ini. Sama sob sebenarnya. Krisis ini saya bukan tenang-tenang gitu. Sekarang ini ya siapapun kena gitu. Apalagi saya tinggal di Bali gitu. Sekarang saya bisa tenang, bisa santai, masih bisa melakukan apapun karena memang saya orangnya saya bawa semuanya dengan tenang gitu. Intinya apa? Sekarang ini malah yang saya lakukan kepasrahan saya tinggikan ke Allah gitu. Jadi kemarin saya rencananya saya harus nabung, jadi contoh ya, saya bayarkan kewajiban ke karyawan saya cuma 60% aja, 40% saya simpen dulu. Ternyata salah juga, biarin aja sekarang. Dia saya minta sekarang nih, Pak kasih aja, kasihan Pak lagi susah gini katanya. Ya udah sekarang nih kalau saya dapat kerjaan dibayar langsung saya bayarkan semua gitu. Jadi intinya apa? Intinya seperti itu gitu. Jadi saya tidak mau ada hutang ke mereka juga. Kalau memang ada uangnya kenapa nggak dibagi? Sisanya besok lagi nggak ada uangnya kita minta lagi sama Allah gitu. Jadi sekarang ini saya buatkan kepasaran itu setinggi mungkin gitu. Dan kenapa saya dan karyawan saya tidak pernah mencat karyawan saya sekarang ini sampai malah saya nambah karyawan gitu. Kenapa coba? Masalahnya adalah satu ya. Saya sudah terbiasa susah sob. Jadi kalau Anda keuntungannya ketika terbiasa susah, ketika susah ya nggak masalah gitu. Jadi sebenarnya saya kena krisis ini turun omset itu bukan sekarang. Udah 3 tahun ini saya udah drop omset saya. Tinggal 20%, 10-20%, bayangkan coba. Nah kenapa saya lakukan itu? Karena dulu saya jelaskan sedikit ya. Saya dulu 3 tahun ini saya berniat untuk bebas riba gitu. Loh kok ada hubungannya dengan riba? Ada, masalahnya gini. Kalau dulu saya kan kerjakan project ya, baik langsung ke dengan konsumen atau lewat kontraktor gitu. Dan saya biasanya ngasih term of payment-nya saya longgarkan gitu, dengan profit yang cukupan. Ternyata apa? Ternyata itu kalau kita term of payment-nya saya longgarkan, saya kan butuh modal tambahan. Modal tambahan itulah saya dapetin dari utang dagang atau dari bank gitu. Jadi saya dapat tempo dari hutang dagang saya dengan dapat tempo anggaplah 1,5 bulan gitu. Sedangkan saya memberi tempo ke mereka 2 bulan gitu. Kan masih ada teorinya kan masih ada selisih setengah bulan gitu. Ternyata enggak juga gitu. Kebanyakan sekarang ini dulu piutang saya tinggi sob, 3-5 M tiap bulannya itu. Dan itu tidak semua tertagih loh. Yang tertagih sekitar 2 miliaran, 3 miliaran gitu. Jadi ketika saat itu saya rubah gitu. Nah sekarang kalau piutang kita besar, pasti utang kita jadi ikut besar juga naik. Karena tadi saya pembiayaannya lewat term payment saya longgarkan juga dari supplier. Jadi kita punya hutang ke supplier besar. Udah gitu kita hutang ke bank juga gitu. Karena sebagian proyek itu saya danai dari bank juga gitu. Jadi sebenarnya seperti itu, dia muter-muter gitu. Dan ternyata kadang-kadang kontraktor yang agak culas itu kadang-kadang memanfaatkan kita semua gitu. Contoh dulu saya pernah punya pekerjaan di satu kontraktor BUMN malah gitu. Dan dia gitu dia ternyata apa? Dia bisa bayar saya ketika barang saya ada gitu. Dulu kan kadang-kadang perjanjian DP 20% pun itu tidak kasih. Pak Ridwan kirimin dulu barangnya gitu. WF ya atau WF dulu saya ngerjain baja ya di Puspam itu. Ada satu kontraktor PTA lah gitu loh, BUMN gitu. Nah itu karya-karya gitu. Ternyata apa? Ya itu tadi. Ketika saya udah kirim barang, baru dia barang saya diopnam sama dia gitu. Setelah itu apa? Baru dibayarkan ke kita gitu. Tapi ujung-ujungnya bermasalah juga sob. Dan itu ternyata apa? Luar biasa gitu. Zolimnya benar-benar gitu. Jadi pas malah uang saya nggak kebayar gitu, nggak terbayarkan. Sehingga apa? Kita hanya dapat piutang doang, tapi nggak ada duitnya gitu. Nah ini kejadian nyata. Jadi intinya gini. Jadi sekarang ini udah 3 tahun ini saya rubah mindset saya, bisnis saya, pola cash to cash gitu. Nah dengan cara apa? Kalau saya ingin dapetin cash, berarti projectnya nggak bisa di atas 500 juta gitu. Kadang-kadang di atas 300 juta nggak bisa gitu. Udah 300, 400, 500 tuh pasti dia maunya term of payment longgar gitu. Sehingga saya tidak lagi nyari kerjaan besar gitu, kerjaan kecil gitu. Kerjaan besar pasti ada term of payment DP-nya karena dia pasti pakai konsultan gitu. DP-nya 30%, maksimal 20%, kirim barang segini dia kasih segini, kelihatan aman, padahal saya nggak bisa gitu. Ternyata saya nggak mampu untuk melakukan itu gitu. Akhirnya sekarang ini saya tipikalnya cash to cash gitu. Jadi si DP 50%, sisanya sebelum barang dikirim bayar gitu.
kecuali barang-barang yang masih bisa di instalasi, masih bisa tapi kalau equipment setidaknya saya sudah tidak punya utang lagi. Nah, akibat dari itu kerja proyek kecil-kecil akhirnya apa, omset saya drop gitu. Anggaplah dulu 2, 3, 4 M ke atas gitu. Sekarang ini paling 200, 300 per bulan gitu. Kecil jadi kecil karena jarang gitu. Nah, itu dia. Paling dulu tiap bulan tuh, tiap tahun tuh, setahun tuh minimal ngerjakan proyek di atas 2 miliar tuh ada dapat 5 gitu, atau 6 atau 7 gitu. Sisanya di bawah 500. Sekarang ini susah, setahun paling cuma dapat proyek besar cuma satu. Karena apa? Term of payment saya keras. Kapan hari saya dapat kerjaan 2M untuk kitchen gitu. Saya tanya ke dia, kamu bapak punya duit gak? Saya bilang, oh ada gitu. Saya ditawarin orang lain 2,5 miliar gitu. Bisa gak Pak Ridwan di bawah 2 miliar? Bisa, saya bilang. Saya merem aja, saya pasti bisa, saya bilang. Karena saya lihat barang lokalnya banyak gitu. Jadi kalau barang lokalnya di lokal kan lebih banyak ini. Saya tawarkan cuma 1,9 berapa gitu. Akhirnya deal proyeknya ke saya, tapi saya minta DP 5%. Punya ke uang 1 miliar gitu sekarang. Terus nanti kirim di barang lagi, kirim barang minimal 800 juta, Bapak transfer gitu. Oh siapan katanya, asal kamu bisa 1 bulan. Bisa, jadi waktu 1 bulan saya pepetin, harga lebih murah, ya udah itu konsekuensinya gitu. Jadi tapi dapetin proyek kayak gitu, itu paling setahun cuma sekali 2 kali doang, karena susah gitu. Yang orang punya case seperti tadi itu harus bicara dengan owner sekalian gitu. Kalau lewat kontraktor pasti susah gitu, nggak bakal bisa gitu. Jadi akhirnya apa ya? Akhirnya sekarang ini, nah ini jadi berkah juga bagi saya. Beberapa teman saya sekarang ini lagi pusing ditagih supplier segala macam-macam, saya udah nggak pusing karena saya tidak punya hutang ke supplier gitu. Beberapa teman saya mikir hutangnya nggak dibayar karena pas mau ditagih, nanti Pak kita aja nggak digaji gitu. Jawabannya gitu. Susah jadinya, susah semua gitu. Makanya beberapa teman saya akhirnya gulung tikar gitu, kan saya nggak sanggup lagi jalan gitu. Dan saya alhamdulillah masih bisa jalan. Kenapa? Karena saya pertama overhead saya jadi kecil sekarang ini. Karena saya tidak ngerjakan proyek-proyek yang kira-kira beresikonya tinggi, karena pasti dibayar proyek saya. Dan saya ke supplier saya juga sama, seneng dia nyuplai saya. Nah, keuntungannya ditambah dari mana? Ketika saya bayar CBD ke mereka, saya minta tambahan diskon gitu, 2,5 sampai 5%, dan alhamdulillah dapat kadang-kadang. Jadi itu kelebihannya. Dan kenapa saya bisa bertahan karena itu. Tapi intinya dari itu semua, sekarang siapapun pasti kena, termasuk saya gitu. Jadi yang paling utama bagi saya, kepasaran kita kepada Allah harus lebih tinggi pada Tuhan kita gitu. Jadi sekarang ini tidak ada lagi kita ngotot segala macam-macam, pasrah aja sama Allah, nanti insya Allah jalan. Demikian dari saya. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.